Ya, saya tahu orangnya, tokohnya tahu, orang yang sangat kendel, ceramah memang sangat sakti beliau. Wes Habib Bahar itu sakti banget itu. Makanya ngomong apa saja berani dia. Nah itu beliau memang punya kesaktian, punya murid yang kemudian muridnya itu diekspos kesaktiannya, lalu dikomentari negatif oleh netizen. Ya mohon maaf ya, 65 tidak akan selesai dengan seperti yang terjadi sekarang kalau tidak ada orang-orang yang sakti. Bukan 65 aja, 45 juga. Perang pahlawan itu saya sangat mendapat cerita sangat banyak bahwa para kiai itu sangat sakti. Wong gak duwe apa-apa, hanya bambu runcing kok pesawat iso jatuh, kemudian jenderal Malabi mati. Ada yang tangki tempeleng itu macet langsung. Tangki siapa sih? Ya tank kendaraan lapis baja itu ya, tank itu di tempeleng itu macet langsung. Apa sih tempeleng masuk apa ya? Ada di YouTube ya, penampilan atau ekspos ilmu kanuragan, ilmu kekebalan di syuting, kemudian diunggah bahwa orang dibacok gak kedas, pokoknya ya dengan segala kelebihan kadigdayan yang ada di ilmu itu, dikomentari macam-macam oleh netizen, istilahnya boleh ya, oleh ya komentator, oleh penonton. Itu sesat, zaman Nabi tidak ada, itu syirik. Dengan segala ungkapannya, tolong kalau mau membuat ungkapan di komentar itu dipikir dulu, jangan melukai hati orang. Belum tentu komentarnya benar, tapi wis melukai hati orang itu dosa apa untuk pahala ya? Dosa kan, menyakitkan hati orang itu kan dosa. Kalaupun tujuannya benar, tujuannya baik, coba ungkapan dengan kata-kata yang baik. Jadi begini, ekspos kadigdayan, ekspos kesaktian, ada manfaatnya juga kok. Kan banyak ya, mbuh cepung, mbuh kodok, mbuh apa, yang jelas yang kemelinti itu. Ya sembuh, saya tidak enak mengatakan cepung. Pokoknya orang tertentu yang minim agama, gak sholat, anti Islam dalam tanda kutip, kemudian kemelinti, itu perlu ada didenden, itu perlu ya kita harus menunjukkan kesaktian itu perlu. Ono kalanya, ada kalanya penting. Ya mohon maaf ya, 65 tidak akan selesai dengan seperti yang terjadi sekarang kalau tidak ada orang-orang yang sakti. Bukan 65 aja, 45 juga. Perang pahlawan itu saya sangat mendapat cerita sangat banyak bahwa para kiai itu sangat sakti. Wong gak duwe apa-apa, hanya bambu runcing kok pesawat iso jatuh, kemudian jenderal Malabi mati. Ada yang tangki tempeleng itu macet langsung. Tangki siapa sih? Ya tank kendaraan lapis baja itu ya, tank itu di tempeleng itu macet langsung. Apa sih tempeleng masuk apa ya? Enggak, artinya mereka berpendapat gini, zaman Nabi tidak ada kok. Iyalah, kalau zaman Nabi tidak ada, memang tidak ada unjuk kesaktian. Tapi zaman Nabi sakti itu ada. Nabi ketika diancam mau dibunuh seseorang, kemudian hanya mengatakan Allah, kemudian pedangnya jatuh, itu kan kesaktian juga. Memang zamannya berbeda. Zaman Nabi juga tidak ada kok, bom itu tidak ada. Apa lalu buat bom lalu bid'ah? Enggak lah, ini urusannya urusan kemasyarakatan. Kesaktian ini penting untuk menghadapi musuh Islam. Dan saya umumkan kepada umat Islam seluruh Indonesia, ini kuliah solusi spiritual salah satunya adalah dulu kita adakan dalam rangka bagaimana menghadapi kebangkitan PKI. Kalau macam-macam lagi ya kita akan terjadi 65 lagi. Dan tidak ada umat Islam yang takut kehilangan
nyawa itu tidak ada kalau sudah berhadapan dengan harga diri umat dan agama Islam. Kita tidak cari gara-gara, kita tidak membuat gara-gara, kita tidak membuat heboh, tidak. Tapi kalau mereka memulai, ya kita. Kalau mereka jual, kita beli. Malah borong ya, tapi tidak usah sombong lah, tidak usah sombong. Artinya ini penting ilmu ini. Cuma ya saya dalam kuliah solusi spiritual memang menghindari show of force. Sejak dulu saya tidak pernah. Tapi moro-moro kemudian kok sakti itu urusan lain itu. Ya, dulu sudah pernah saya ceritakan kan. Saya tidak pernah ilmu yang saya pelajari itu tak saya tunjukkan kemudian dites itu tidak pernah. Tapi kok moro-moro misalnya di alun-alun Malang, kemudian di Tulungagung, kemudian di Jati Kapur, kemudian di banyak tempat. Bahkan di sini, di rumah ini, di rumah BP Legi ini, waktu gerombolan itu mengepung rumah saya, ya moro-moro Allah SWT memberi haibah. Ada dulu zaman tabiin atau tabiin, pokoknya zaman dulu sekali, itu ada seseorang yang kecurian, ada maling mau mencuri, mau merampok ya. Kemudian ya karena dia ingin mempertahankan hartanya, dan ini adalah hukumnya wajib mempertahankan kehormatan, harga diri, harta juga harus dipertahankan. Akhirnya malingnya ngamuk, dibacok, tidak tedas. Si orang ini sampai bajunya robek-robek, tapi kulitnya tidak apa-apa. Lalu kemudian singkat cerita, apa bacaannya? Apa zikirmu? Mengapa kamu? Saya juga tidak tahu, tapi saya acik membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Dua ayat akhir surat At-Taubah itu dibaca sergap, ya digunakan wirid. Hanya itu dibaca, ternyata itu yang dijadikan perantara datangnya rahmat Allah SWT, ma'unah dari Allah SWT, pertolongan Allah SWT untuk orang ini. Jadi kalau dalam pengajaran, jujur saya memang tidak setuju adanya expose. Tapi ini yang diunggah di YouTube ini memang expose. Ya saya tahu orangnya, tokohnya tahu, orang yang sangat kendel, ceramah memang sangat sakti beliau. Wes Habib Bahar itu sakti banget itu, makanya ngomong apa saja berani dia. Nah itu beliau memang punya kesaktian, punya murid yang kemudian muridnya itu diekspos kesaktiannya, lalu dikomentari negatif oleh netizen itu. Sekali lagi, ekspos memang kadang-kadang timbul negatif. Kalau yang diekspos tidak bisa jaga hati, bisa riak, bisa kiber, bisa ujub, bangga diri, itu tidak baik. Tapi kalau bisa jaga hati dan niatnya untuk turhibuna aduwallah wa aduwakum, untuk membuat gemetar musuh-musuh Allah dan musuhmu, bagus. Tapi mestinya yang ekspos seperti itu harus ustadznya, harus kiainya, harus tokohnya, supaya karena dia mesti bisa menjaga hati. Tapi mungkin Habib Bahar berpendapat lain. Iya, aku wis dikenal orang sakti, gak perlu saya tunjukkan. Iki lho arek kerucuk-kerucuk iki ternyata gak terjadi dibacok, gak terjadi ditusuk pisau. Itu kan perlu juga. Sekali lagi, yang terpenting apa dan bagaimana caranya untuk orang menjadi sakti. Kalau pakai mantra-mantra, pakai jampi-jampi, ya jangan. Mengganggu akidah, ya jangan. Kita harus tetap menjaga kemurnian, kebersihan akidah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetap itu, apapun yang terjadi, itu adalah benteng utama. Dan saya yakin kok, semua kesaktian itu, kalau dalam spiritualitas Islam, induknya adalah iman kita. Hanya memang ada sebagian yang pernah saya alami dulu,
ada sebagian yang bernada, bernuansa, campur dengan ajaran agama lain, zikir-zikir buatan manusia biasa. Itu yang saya bersihkan dari kuliah solusi spiritual ini. Sekarang ini sudah murni. Maka ketika kemarin ada salah seorang kiai besar menawari saya toreko tertentu, oh ini lebih baik, ini lebih hebat, tak guyu dok, tapi saya tidak berani untuk ngenyek kiai gede. Tidak ada yang lebih baik. Oke, beliau mengatakan itu lebih baik, silakan, tapi menurut saya yang pernah saya alami adalah hizib Asmaul Husna ini yang terbaik. Ini dari Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam. Lihat bacaannya, tidak ada campur-campur, tidak ada campur-campur dari buatan orang, tidak ada. Sementara yang ditawarkan ke saya itu jelas buatan. Ya memang ada sih, tidak mungkin lah ada hizib umat Islam ini yang tidak ada Qurannya, tidak ada hadis, tidak mungkin. Tapi ada bacaan-bacaan tertentu yang memang diciptakan oleh mursyidnya atau tokohnya. Jadi saya agak tersinggung sebenarnya ketika dikatakan, oh ini lebih bagus, ini lebih hebat ini. Ya sudahlah, silahkanlah, nggak apa-apa. Memang dia kiai besar, tapi gung tahu didu karo mursyid Asmaul Husna. Enggak, tapi naudzubillah tsumma naudzubillah dan naudzubillah. Enggak mungkin mau diadu saya. Wis wani diarani kalah timbang didu saya.